Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, bungkuslah kami dengan Roh Kudus-Mu. Allah Putra, bungkuslah kami dengan darah cinta kasih-Mu yang tersuci. Allah Roh Kudus, bungkuslah kami dengan sukacita, rendah hati, dan kesetiaan akan cinta kasih terhadap sesama kami. Karena tempat-Mu yang maha tinggi, Allah Tritunggal Maha Kudus, adalah surga kerajaan-Mu yang abadi. Tuhan Yesus, hamba akan menyelesaikan kesaksian saat Tuhan membawa hamba ke surga melalui dunia orang mati. Saudara-saudari terkasih, pada saat aku bertanya, di mana pintu ketujuh, Tuhan menyuruhku untuk tengadah. Begitu aku tengadah, yang kulihat adalah cahaya putih terang berkilauan yang besar, yang benar-benar mataku silau melihatnya. Lalu aku menutup kedua mataku. Tiba-tiba Tuhan berkata, jangan tutup matamu. Tapi aku masih menutup mataku dan aku katakan, orang bodoh pun pasti akan melakukan hal yang sama karena silau. Dan Tuhan menjawab, bukalah matamu. Kamu tidak akan merasakan sakit. Kamu akan merasakan enak dan semua bisa kamu lihat. Ingat, jangan berkedip. Jadi pada saat itu Tuhan katakan lagi, jika engkau ingin kembali ke duniamu dengan selamat, bukalah matamu. Karena aku ingin kembali ke dunia. Akhirnya aku membuka mata perlahan-lahan. Tapi Tuhan katakan, buka matamu, jangan berkedip. Benar saja, cahaya terang benderang berkilauan itu bergerak perlahan dan tiba-tiba menuju kepadaku seperti anak panah putih terang. Masuklah cahaya itu ke dalam kedua bola mataku. Semua cahaya itu masuk, yang kurasakan sejuk, segar, menenangkan, enak, membuatku bahagia. Sampailah tidak ada setitik pun lagi cahaya di situ. Jadi cahaya itu sudah masuk semua ke dalam mataku, cahaya surga itu. Lalu Tuhan bertanya, lihatlah, bukankah cahaya itu tidak menyakitkan matamu? Apapun bisa kamu lihat. Aku melihat di tempat itu, di pintu ketujuh, aku melihat seorang kakek rambut putih berkilauan, janggut, kumis semua putih berkilauan, duduk di singgasana, gagah. Lalu suara Tuhan bertanya, siapa orang itu? Aku jawab, aku tidak tahu. Aku tidak tahu siapa kakek itu. Kamu pasti tahu, jawab Tuhan, karena kamu ada menyimpan gambarnya. Dan aku menjawab, aku tidak pernah menyimpan gambar artis lain di rumahku kecuali gambar Yesus dan Bunda Maria. Kamu kenal orang itu, katanya. Tapi aku menjawab, aku tidak kenal kakek itu. Lagi pun kakek itu aneh. Masa
rambutnya saja sudah putih, kumis janggutnya sudah putih, tetapi kenapa wajahnya itu tidak keriput? Tuhan menjawab, itulah kemuliaan Tuhan yang tidak dimiliki oleh manusia di duniamu. Banyak manusia di duniamu menyalahartikan kata mulia. Yang dimuliakan raja, yang dimuliakan ratu, yang dimuliakan permaisuri, yang dimuliakan presiden, yang dimuliakan perdana menteri, yang dimuliakan uskup, yang dimuliakan pastor. Kamu lihat bagaimana presidenmu? Tua atau muda? Aku menjawab, tua. Bagaimana kulitnya? Keriput atau tidak? Aku menjawab, keriput. Ya, karena presidenmu manusia, tidak punya kemuliaan. Kemuliaan hanya milik Allah satu-satunya. Manusia diciptakan serupa dengan Allah. Manusia diciptakan bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, tua. Semakin tua, semakin keriput. Itu manusia. Kalau Tuhan diciptakan bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, tua. Semakin tua, semakin tidak keriput. Itu Tuhan. Dalam hati aku bertanya, apa itu kemuliaan? Lalu seolah-olah Tuhan tahu, dan Tuhan berbalik bertanya kepadaku, apa itu arti kata mulia? Aku bergumam pelan. Mulia artinya kulit yang tidak keriput. Langsung Tuhan menjawab, ya, itulah Monica. Mulia seperti yang engkau katakan, kulit yang tidak keriput. Lalu siapa orang itu? Aku bingung mau menjawab, karena benar aku tidak kenal wajah itu. Lalu Tuhan memberi pertanyaan. Kalau begitu aku beri pertanyaan paling gampang. Siapa yang empunya surga? Itu juga aku menjawab dengan suara yang pelan. Yang empunya surga adalah Yesus. Serentak dengan serta-merta suaranya nyaring berkata, iya Monica, akulah Yesus, akulah yang membawamu ke surga. Dari jalan dunia orang mati sampai ke tempatnya di surga. Akulah itu, akulah Yesus. Aku langsung tiarap di tanah sambil memukul-mukul dadaku. Aku menangis, aku minta ampun, Tuhan ampuni aku, Tuhan ampuni aku, karena aku berdosa, masa aku tidak kenal wajah Tuhan. Lalu Tuhan katakan, berdirilah Monica. Aku berdiri tapi masih menangis. Tuhan katakan, selamat datang Monica. Ini kedua kalinya kamu sampai di surga melalui jalan dunia orang mati. Maka
kembalilah ke duniamu, katakan kepada semua orang bahwa surga itu ada. Berbuat baiklah selagi masih hidup di dunia, dan dasar hidup manusia adalah 10 perintah Allah dan cinta kasih. Jadi saudara-saudari terkasih, kesaksianku yang kedua kali dibawa Tuhan Yesus ke surga benar-benar membuatku ketakutan. Saat itu begitu Tuhan katakan, sekarang kembali ke duniamu, buka matamu. Begitu aku buka mata, hari mulai pagi. Aku tidak pernah berpikir untuk dibawa ke surga seperti itu. Tapi Tuhan sendiri yang berkehendak, bukan aku yang meminta. Jadi kesaksianku ini kusampaikan kepada semua orang. Tolong sampaikan juga kepada siapapun bahwa surga itu ada. Berbuat baiklah selagi masih hidup di dunia, dan dasar hidup manusia adalah 10 perintah Allah dan cinta kasih. Karena surga begitu damai, begitu membahagiakan, penuh sukacita, penuh kekudusan. Tidak ada setitik pun noda dan dosa. Apapun halnya, yang ada di surga adalah kesucian, kebaikan, kebahagiaan sejati. Maka kembali lagi aku mengingatkan, katakan kepada semua orang bahwa surga itu ada. Berbuat baiklah selagi masih hidup di dunia, dan dasar hidup manusia adalah 10 perintah Allah dan cinta kasih. Inilah kesaksianku kedua kalinya aku dibawa ke surga oleh Tuhan Yesus. Kita tidak tahu apa rencana Tuhan, tetapi Tuhan tahu apa yang terbaik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.